Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 240243. Dan saya sendiri, Noval Aisyabdillah dengan NIM 24044496. Kami dari kelompok 7 dari PJKR 3D. Di sini kami akan membuat video edukatif permainan tradisional yaitu gobak sodor, di mana permainan ini dimodifikasi menjadi gobak sodor cerdas emosi yang di dalamnya menanamkan nilai kedisiplinan, kemudian kerjasama tim, sportivitas, dan kecerdasan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, di sini kita akan belajar sambil bermain permainan tradisional Indonesia. Kalian ada yang tahu gak sih permainan tradisional di Indonesia itu ada apa aja? Boleh angkat tangan. Aku. Boleh Dwi. Dwi dulu ya. Coba sebutkan ada apa aja. Pertama ada apa? Ya. Kedua ada gobak sodor. Ketiga ada bola. Nah, betul. Di sini kita tahu ya bahwa permainan tradisional di Indonesia ini sangat beragam dan banyak. Namun pada kali ini Ibu akan mengambil satu permainan saja, yaitu permainan gobak sodor, di mana permainan gobak sodor itu akan dimodifikasi menjadi permainan gobak sodor cerdas emosi. Karena pada permainan ini bukan hanya tentang kecepatan dan strategi saja, namun melainkan menerapkan nilai kedisiplinan, kemudian mengontrol emosi pada saat menang atau kalah, kemudian kerjasama tim, sportivitas, dan menghargai temannya. Oke anak-anak, kita lanjut. Dalam pembelajaran ini, kita mengintegrasikan teori psikologis pendidikan dan bimbingan ke dalam pembelajaran PJOK, di mana anak-anak belajar bukan hanya dari instruksi guru saja, melainkan dari observasi dan pengalaman sosial pada saat bermain. Pada saat bermain, melalui permainan gobak sodor, mereka berlatih kerjasama tim, kemudian kedisiplinan untuk menaati peraturan, dan sportivitas untuk menghargai teman, serta mengontrol emosi pada saat bermain ketika mengalami kekalahan atau kemenangan. Baik anak-anak, sebelum kita bermain permainannya, Ibu akan jelasin dulu ya bagaimana permainan gobak sodor versi kecerdasan emosi. Nah, di sini permainan gobak sodor ini sebenarnya berasal dari daerah Jawa Barat. Dan permainannya itu dimainkan oleh dua tim. Satu timnya itu ada 6 orang dan bisa juga dimodifikasi menjadi 4 orang. Satu tim A sebagai penyerang, yaitu yang menerobos garis, dan satu tim B juga sebagai penjaga garis. Nah, di sini kita ada tambahan sebagai modifikasinya. Yang pertama, di sebelah sana di pinggir lapangan ada zona emosi. Nah, sebelah kirinya ada zona kesenangan. Jadi pada saat kalian bermain permainan ini, ketika kalian mengalami kekesalan atau tidak menerima kekalahan, kemenangan, dan kalian merasa emosi, kalian bisa keluar dulu dari lapangan ini dan berpindah kepada zona emosi di sebelah sana. Nah, gunanya untuk apa? Kalian tuh di sana untuk menenangkan diri kalian. Tarik nafas terlebih dahulu, kemudian kalian tenangin diri dulu sampai mood kalian itu menjadi bagus lagi. Karena pada saat bermain kalian tuh moodnya harus bagus, harus semangat, jangan mengandalkan emosi saja karena itu akan merusak permainan. Nah, ketika teman-teman sudah mengalami mood yang sangat baik, teman-teman dari zona emosi sana ya boleh pindah ke zona emosi kesenangan di sebelah sini. Di sini gunanya Anda untuk menyemangati teman-teman agar semangat teman-temannya juga gitu ya. Mengerti? Paham? Paham. Oke, anak-anak, kita lanjut saja ke permainannya ya. Semangat. Nah, oke anak-anak, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 tim, yaitu 4 bertahan dan 2 untuk menyerang. Nah, di sini Bapak ingin bertahan terlebih dahulu. Ayo anak-anak, ngatur siapa aja yang mau. Saya. Nah, yang mau silahkan ke tempatnya, ke garisnya. Nah, untuk 4 orang. Siapa? Nah, untuk yang penyerang ini. Anak-anak semua, di sini kita akan langsung mulai permainan saja. 1, 2, 3.
Bagus. Semangat ya. Tapi kamu maju. Kan emang kamu yang maju. Enggak. Oke. Karena dia emosi, nanti dia dibawa dulu ke zona emosi untuk menenangkan dirinya. Oke Dea, ayo ke zona emosi. Enggak, Mas. Ya, nanti tarik nafas dulu. Nah. Oke Dea, bagus. Kamu sekarang sudah masuk zona hijau yang berarti zona kesenangan. Nah, Bapak ingin mengasih tahu bahwa permainan gerobak sodor ini bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga di sini kita bisa bekerja sama dan melakukannya secara tim dan apapun itu untuk kesenangan diri sendiri dan bukan hanya untuk menang dan kalah. Oke, baik. Dan nanti kamu menyemangati teman kamu selanjutnya ya untuk permainan selanjutnya. Oke, semangat. Oke anak-anak, di sini Bapak ingin tahu apa yang kamu rasain sih saat bermain gobak sodor tadi? Saya Pak. Oke Dea, apa? Tadi saya sempat emosi Pak, karena tadi Yani nggak sportif masalah ini ngelain dari garis, terus aku emosi ke zona merah. Terus aku disuruh tarik nafas dan tenang, lalu pindah ke zona tenang. Oke Dea, bagus. Di situ kamu sudah berpendapat dan sudah mengeluarkan namanya regulasi emosi positif. Nah, selanjutnya Apa ada yang mau disampaikan lagi anak-anak? Boleh Yani, gimana Yani? Saya merasa terbantu, saya merasa kompak, permainan itu sportif, bikin, aku ingin Oh, bagus ya anak-anak. Berarti kalian tuh berhasil belajar dari permainan tadi, mengenai kerjasamanya, mengatur emosinya. Dan itu tuh sangat penting bagi kalian karena belajar sambil bermain itu lebih masuk ya untuk diterapkan di kalian. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak baik Ibu. Kita tutup aja pembelajaran hari ini ya anak-anak. mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari permainan gobak sodor cerdas dan emosi hari ini menyimpulkan bahwa permainan gobak sodor bukan hanya untuk melatih fisik saja, tetapi juga dapat melatih hati dan pikiran. Nah, teruslah berolahraga, jaga emosi positif dan jadilah pribadi yang disiplin serta sportif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.